Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak. Untuk sampai saat ini saya masih belum upload ya Pak ya Hmm. modul yang pertama Mm-mm. dikarenakan saya di sekolah swasta yang Mm-mm. lumayan lebih berpusat sama anak-anak karena saya di kelas 1 SD mengampunya, jadi sampai saat ini saya belum upload itu. Nah, di pertanyaan saya masih ada waktu kan boleh ya Pak untuk uploadnya misalkan lusa atau minggu depan, atau masih ada waktu atau tidak, itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk umpan balik itu berarti betul-betul ditulis tangan dari rekan guru sejawat ya, guru sejawat atau kepala sekolah ya Pak ya. Mm. Lalu yang ketiga untuk foto juga, misalkan untuk ketika pengajaran sama anak-anak, ketika kita memaparkan materi perlu difoto juga atau tidak, yang misalkan berkaitan dengan kayak modul pertama atau modul yang kedua atau modul yang ketiga, misalkan anak-anaknya ketika hasil dari modul jurnal yang kita paparkan dari refleksinya itu saja mungkin Pak. Terima Baik. kasih. Untuk yang pertama tadi masih bisakah ya? Ya masih. Ini waktu untuk mengerjakan modul itu semua modul, 3 modul itu dibatasi sampai 8 Oktober. Misalnya modul 1 baru upload tanggal 5 Oktober ya enggak masalah. Intinya semua modul itu harus selesai sebelum tanggal 8. Tidak ada batasan modul 1 sebelum tanggal ini selama beberapa hari ini harus upload, itu tidak seperti itu. Oh, baik Pak. Karena ternyata banyak informasi yang salah yang menyebar di grup-grup, entah itu siapa yang Iya betul, menyebarkan. makanya saya masih bingung. Ternyata tanggal 8, tanggal dua Hmm. belas modul pertama, Ya. modul keduanya tanggal berapa Hmm. gitu ada. Jadi semua 3 modul itu memang diberi estimasi. Modul 1 kan memang banyak materinya. Nah, itu diberikan waktu 10 hari atau entah berapa hari. Itu estimasi saja. Oh, Tapi baik. misalnya dikerjakan selama 1 hari ya enggak masalah, atau lebih dari itu enggak masalah. Yang penting semua 3 modul itu selesai sebelum tanggal 8 Oh, baik siap Pak. gitu. Kalau kemudian soal umpan balik, ya umpan balik itu sesuai panduan yang benar, itu tulisan tangan. Artinya dokumen fisik dari umpan balik itu ya yang dikumpulkan, bukan kemudian umpan balik dari rekan guru atau siswa itu kita ketik di komputer kemudian kita masukkan di jurnal atau dokumen jurnal. Tidak seperti itu. Tapi di foto, kemudian fotonya kita sertakan di dalam dokumen. Kemudian soal foto sebenarnya tidak wajib, tetapi kalau Bapak Ibu ingin menyertakan foto, apakah foto saat pembelajaran menerangkan misalnya perlu direkam, perlu diambil, ya sesuai kebutuhan Bapak Ibu saja. Ya misalnya terkait pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang lainnya, yang prinsip yang lainnya, ya itu sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau Bapak Ibu ingin menunjukkan, oh ini loh penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud dengan diferensiasi proses seperti ini, diferensiasi produk seperti ini. Kalau diferensiasi produk misalnya Ibu foto siswa-siswa sedang menunjukkan hasil karya mereka, atau diferensiasi proses Ibu sedang memberikan keterangan di depan kelas dan lain sebagainya. Ya, itu sesuai dengan kebutuhan saja. Baik. Oke, terima kasih banyak Ya, Pak. ya sama-sama. Ya, silakan selanjutnya. Saya Saya Pak. Pak, Iya, Ibu Jumarni, silakan. ya, terima kasih banyak Pak. Yang saya ingin tanyakan pada modul 2 Hmm. tentang pengalaman, yang menceritakan tentang pengalaman. Yang saya tanyakan Pak, Hmm. apakah
pengalaman yang diceritakan pada jurnal sesuai dengan rencana aksi nyata yang telah kita lakukan atau sebelum kejadian-kejadian sebelumnya. Ya, Oh, ya itu saja Pak. ya. Jadi begini misalnya, ya cerita pengalaman kan misalnya begini. Kita bercerita sebelum penerapan PSE itu bagaimana sikap anak-anak. Iya. Kemudian ketika diterapkan itu seperti apa respon anak-anak. Jadi anak-anak lebih terlibat dalam pembelajaran. Ketika dibuat belajar berkelompok itu mereka antusias karena dapat berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Kemudian apa yang perlu diperbaiki dari penerapan pembelajaran sosial emosional yang dilakukan. Nah, itu diceritakan semuanya. Karena di salah satu topik adalah salah satu aktivitas itu kan di sosial emosional pasti Ibu bakal menemukan ya kondisi awal itu seperti apa. Kemudian sebelumnya seperti apa, kemudian ketika diterapkan itu responnya seperti apa, kemudian yang akan terjadi yang perlu diperbaiki itu apa. Nah, itu bisa diceritakan seperti itu. Iya. Intinya Banyak Pak. di modul 2 itu diperbanyak refleksinya. Oh iya. Ya, baiknya Pak. Ya, silakan. Halo Pak. Bapak Yusuf, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya sampai hari ini alhamdulillah telah menyelesaikan 2 modul dan telah tervalidasi. Saat ini sedang mengerjakan jurnal ketiga. Namun tadi masih saya ada keraguan Pak, bukan tentang jurnalnya, tetapi tugas-tugas yang lain dalam poin-poin yang ada di bidang-bidang setiap modul itu kan. Banyak yang modul 1 ada beberapa item yang harus kita kerjakan. Apakah itu nanti kita kerjakan semuanya harus wajib kita store ataukah hanya sebagai bahan referensi pribadi kita saja? Atau maksudnya apakah itu nanti pihak kampus akan meminta semuanya atau tidak gitu Pak? Baik. Terima kasih banyak Pak. Nah, semua tugas misalnya disuruh membuat konsep, peta konsep, kemudian disuruh mengisi pertanyaan refleksi, kemudian analisis sebagainya. Tugas-tugas seperti itu semuanya yang kita jawab, semuanya yang kita kerjakan, aksi nyata yang kita kerjakan yang tidak dikumpulkan di jurnal pembelajaran itu kita simpan secara pribadi, dibuatkan folder secara sendiri atau dikumpulkan filenya dalam satu file misalnya. Nah, itu disimpan yang baik, nanti disimpan di Google Drive, misalnya ya dibuat folder-folder atau bagaimana. Misalnya tugas-tugas modul 1, tugas-tugas modul 2, tugas-tugas modul 3, seperti itu. Nah, itu nanti setelah disimpan di Google Drive, yaitu nanti sebagai persiapan jika nanti saat penguji meminta bukti kita sudah mengerjakan tugas-tugas yang kita hadapi. Karena nanti saat ujian itu Bapak Ibu akan dibuatkan grup secara khusus oleh tim penguji sebelum memasuki tahap selanjutnya. Itu ada grupnya ya nanti. Nah, itu nanti tugas yang sudah disimpan di Google Drive itu sebagai persiapan jika nanti oleh tim penguji diminta untuk mengumpulkan tugas-tugasnya, ya langsung kita bagikan linknya yang ada di Google Drive,
yang sudah kita buat. Intinya mulai sekarang kita persiapan saja. Setiap tugas yang kita kerjakan, setiap aktivitas yang berupa aksi nyata itu kita simpan saja di dalam satu folder, kemudian foldernya diunggah di Google Drive. Google Drive-nya disetting dapat dilihat oleh semua orang. Nanti saat ujian ketika dibuatkan grup, mengumpulkan link dan lain sebagainya, itu nanti bisa langsung kita share Google Drive yang sudah kita buat tadi. Begitu ya. Baik. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Saya Pak. Ya, Ibu Miluana Damanik, silakan. Terima kasih Pak buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya Pak, untuk modul 2 ini bagaimana caranya untuk menyisipkan penerapan PSE itu dalam modul ajarnya Pak? Itu pertanyaan yang pertama, apakah dia di bagian awal, inti, ataupun di bagian akhir? Kemudian pertanyaan kedua, untuk konsep Pak, apakah sama dengan modul yang pertama? Kalau konsep yang saya tahu di modul yang pertama itu kan Pak, tentang penjelasan-penjelasan misalnya apa itu PSE, begitu Pak. Apakah sama Pak? Demikian Pak, terima kasih. Ya, untuk penerapan atau integrasi menyatukan konsep pembelajaran sosial emosional di dalam modul ajar itu intinya mudah. Yang pertama itu membuka kelas, membuka kegiatan kelas itu dengan salam, dengan apa saja ya, dengan kegiatan-kegiatan yang beraroma, yang berkaitan dengan sosial emosional. Misalnya membuka kelas dengan mengajak siswa menerapkan, melatih mereka untuk fokus. Kan di situ di materi sosial emosional Bapak Ibu kan diberi materi kan itu apa untuk melatih fokus, mengenal diri dan sebagainya dengan teknik stop dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan di awal. Kemudian di kegiatan inti melibatkan peserta didik di dalam pembelajaran, misalnya bekerja di dalam kelompok atau presentasi atau apa saja yang semuanya itu menggambarkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang terakhir misalnya di penutup ada memberikan kata-kata motivasi yang membangkitkan optimis mereka. Nah, itu juga termasuk integrasi pembelajaran sosial emosional dalam pelajaran yang kita ajarkan. Nah, kemudian itu direfleksikan, kemudian diceritakan, kemudian dijelaskan bagaimana penerapannya. Nah, itu sudah jadi. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya terkait konsep. Nah, konsep ya sama saja apa yang kita pelajari di dalam pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional itu apa, mengapa penting, tujuannya apa. Ya secara singkat saja, jangan semuanya konsepnya dimasukkan karena sosial emosional ya kan panjang. Yang penting-penting saja, yang inti-intinya saja. Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan selanjutnya. Saya Pak. Pak. Saya Pak. Ibu Feberlina Laya. Ibu Feberlina, Ibu Lina. Enggak ada. Saya. Bapak Ya, Indra. Ya Pak, siap Pak. Bapak Indra silakan. Suara saya kedengaran Pak? Ya, silakan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum Pak. Saya dari Bombana, Sulawesi Tenggara Pak. Ya. Yang saya mau tanyakan itu masalah jurnal saya ini, masalah tugas tadi.
jurnal yang kita storekan satu, maksudnya aksi nyata terbaik di antara Ya. ada 4 kalau umpamanya jurnal satu. Terus yang lainnya disimpan di Google Drive itu yang simpan dalam bentuk jurnal juga atau cuma aksi nyatanya saja, Pak? Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, dokumentasi dari aksi nyata kan ada yang agak mirip, Pak. Boleh nggak dokumentasinya itu saja yang dipakai begitu karena agak mirip walaupun umpan baliknya nanti beda begitu. Terus yang ketiga, Pak, pertanyaan saya di jurnal 2 saya. Tadi saya menyimak dari pertanyaan teman yang jurnal 2-nya itu ada dokumentasi pembelajaran di kelas bersama siswa. Sedangkan saya tidak ada yang seperti itu, Pak, karena jurnal 2 saya itu tentang kayak saya lihat yang diminta share masalah apa namanya? Sosial emosional kepada teman-teman, tanggapan dari rekan guru begitu, Pak. Jadi saya tidak ada di situ dokumentasi masalah pembelajaran di kelas begitu maksud Pak. Itu saja mungkin saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Ya, sebenarnya di dalam membuat aksi nyata itu ya tidak ada salah atau benar. Ya tidak harus sesuai dengan teman juga. Yang penting apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu menggambarkan tugas yang diperintahkan begitu. Jadi misalnya mendiskusikan, menelaah sosial emosional bersama rekan guru ya itu saja bisa digunakan sebagai laporan. Kalau dokumentasi itu sebenarnya tidak wajib. Tapi kalau ada ya disertakan tidak apa-apa. Gitu. Kemudian untuk Google Drive bisa saya untuk persiapan ya ini. Karena untuk Google Drive ini sebenarnya juga belum jelas. Dari tahap 1 kemarin sampai kan ini belum ada yang memasuki ujian ya, tetapi semuanya saya sarankan untuk tetap menyiapkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Mulai tugas yang kecil yang semuanya pokoknya disimpan secara pribadi. Nah, sebagai panduan Maaf Bu, Ibu Wakina, mic-nya dimatikan dulu, Bu. Iya, Pak. Oke. Sebagai panduan nanti ini ya bisa menggunakan panduan yang sudah saya berikan. Misalnya nah ini misalnya untuk SD, untuk umum. Ini kan sudah ada apa ya? Dari modul 1 itu tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan kan sudah ada di sini. Nah, misalnya materi 1, aktivitas 1 kan tidak ada tugas, cuma ini ada ya. Nah, ada ya. Materi 1 misalnya. Nah, di sini kan kita disuruh checklist, ya sudah kita jadikan satu file di sini. Jawaban kita taruh di sini. Untuk materi 2 kan tidak ada tugasnya, kita cuma menyimak materi. Kemudian materi 9 atau aktivitas 9 ada aksi nyata. Nah, ini bisa kita buat di sini, ya sudah kita jadikan seperti ini. Tapi ini ganti dengan milik Bapak Ibu. Ini kan cuma contoh. Kemudian aktivitas 10 atau materi 10 menelaah prinsip ini kan kita disuruh checklist lagi. Ya sudah ini intinya di sini kan ada ya, ada apa tahap-tahapan. Ada aktivitas yang harus dikerjakan pada panduan yang saya berikan ini. Nah, ini silakan gunakan yang ada tugasnya biar ada di situ. Kemudian materi-materi yang tidak ada tugasnya, misalnya untuk hanya menyimak materi aja ya dihapus saja. Atau diberi tanda, diberi keterangan aktivitas 9, aktivitas 10
atau materi 9, materi 10 tidak ada tugas. Kemudian materi selanjutnya tugasnya ini, ya sudah tandai saja seperti itu. Begitu ini bisa digunakan karena ndak dikumpulkan kan. Jadi ya yang penting ada saja. Yang penting ada sebagai persiapan. Begitu. Masih ada pertanyaan lagi tadi, Pak Indra, yang belum terjawab. Masih ada enggak? Iya Pak, saya ini Pak mau bertanya, itu untuk pembuatan jurnal perlu dicantumkan enggak Pak sumbernya Pak? Terima kasih Pak. Pembuatan jurnal sumber itu ya dari PMM itu aja, tidak perlu ngambil sumber dari yang lain ya. Oh iya terima kasih Pak. Jadi semua konsep, semua pembelajaran itu misalnya menulis bagian konsep itu kan harus sesuai dengan konsep yang benar ya. Jadi di situ konsep yang digunakan adalah konsep yang ada di PMM. Jangan sampai mengambil konsep dari yang lain gitu ya. Kalau kita mengambil konsep dari yang lain berarti kita tidak menunjukkan kita sudah mempelajari materi yang di PMM gitu. Jadi kalau mengambil sumber, semua sumber belajar kita semuanya sudah ada di PMM. Jangan mengambil sumber dari yang lain. Iya terima kasih Pak. Itu Pak untuk jurnal SMK belum tersedia. Ya silakan ditunggu ya. Terima kasih Pak. Ya masih ada Ibu Sri Ya, Irwana. Pak. Oh iya. Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan untuk pertanyaan teman tadi untuk modul yang diisi karena kemarin modul 1 saya tidak untuk mengerjakan. Nah, sedangkan untuk jurnal modul 1 sudah saya kumpulkan, saya masih menunggu untuk validasi. Apakah bisa membuka lagi modul 1 untuk mengisi atau mengerjakan latihan-latihan yang dikasih? Apa tidak berpengaruh, Pak? Tidak. Dari bervalidasinya? Enggak. Misalkan sudah sampai tahap mengumpulkan jurnal, kemudian kita buka lagi materi yang 1, kita kerjakan lagi tugas-tugas yang belum, tidak masalah. Karena bahkan post-test yang ada di bawah ini, ini bisa kita kerjakan berulang-ulang. Nah, saya takut untuk validasinya, makanya enggak buka-buka lagi. Dibuka lagi enggak masalah. Justru ini semakin dibuka kembali semakin baik. Bapak Ibu bisa mengulang materi lagi. Bahkan post-test ini bisa dibuka lagi, dikerjakan lagi, diulang lagi. Nah, besok ini akan bermanfaat ketika Bapak Ibu mengikuti ujian tulis. Karena soal-soalnya itu mirip seperti ini. Kalau Bapak Ibu mencari contoh soal di internet, misalnya di Google, di YouTube, itu justru salah. Banyak soal yang tidak sesuai dengan soal ujian nanti. Yang paling benar, contoh soal yang perlu kita pelajari, model soalnya itu ya seperti di post-test ini. Dan ini bisa dikerjakan berulang-ulang. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin bertanya Pak. Ya, Ibu I silakan. Pak. Ibu Wakinem atau Ibu I silakan. Ya Pak, makasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, bentar, Ibu Wakinem dulu ya, Ibu I ya. Iya. Menyambung dari pertanyaan kawan-kawan yang tadi ya Pak ya. Ya, silakan. Ini yang mau saya tanyakan terkait dengan modul 1. Karena itu kan sudah mengirim jurnal. Kemudian sudah tervalidasi. Nah, menyimak dari pertanyaan teman-teman yang tadi dan jawaban dari
itu tuh saya tidak mengerjakan yang seperti kayak aksi nyata yang termasuk ke topik 1, ada topik 2, topik 3 dan 4. Itu kan kita ada tugas-tugas seperti checklist itu tadi. Itu bagaimana harus kita mengerjakan, karena saya berpikir saya fokus kejar ke jurnalnya seperti itu. Baik, Jadi baik. yang lain nggak saya kerjakan, itu bagaimana ya Pak kira-kira Pak? Ya, kalau memang mengejar jurnal dulu agar bisa terunggah terlebih dahulu enggak masalah. Gitu. Kalau sekarang sudah unggah, menunggu validasi atau sudah tervalidasi? Sudah tervalidasi, Pak. Sudah tervalidasi, sudah ya misalnya. Ya sudah, kita bisa kerjakan yang aksi nyata yang belum kita kerjakan. Oh, seperti Karena itu ya. bisa di model seperti itu ya, bisa model seperti itu. Kita kejar dulu jurnalnya agar segera tervalidasi, baru kita kemudian kerjakan sisa-sisanya atau yang belum kita pelajari. Karena itu selain untuk menyiapkan ujian, juga akan penting sebagai bekal kita menghadapi ujian. Gitu. Jadi Ibu Wakinem bisa kembali. Misalnya, ya enggak apa-apa, sekarang sudah tervalidasi modul 1. Kalau ingin mengejar tervalidasi modul 2, ya sudah enggak apa-apa. Dikerjakan dulu jurnalnya, ketiga dikerjakan dulu jurnalnya. Kalau sudah tervalidasi, baru balik lagi mengerjakan aksi nyata yang kecil-kecil itu, yang tidak diunggah maksudnya. Itu enggak apa-apa. Nah, seperti itu Bapak. Terus kemudian ada lagi Bapak, itu kan ada yang di topik 1 itu, di modul 1 itu kan ada yang seperti checklist seperti yang Bapak sampaikan, kasih contoh di grup itu. Nah, kemudian kita tuh checklistnya itu dalam arti kita harus nyalin ngopi dari punya Bapak ganti atas nama kita, atau kita harus mikir ulang lagi Bapak, seperti kayak kata-kata refleksi seperti itu. Kalau tidak untuk diunggah sih, kalau bisa ya diubah. Tapi kalau misal dipakai, ya saya rasa enggak masalah. Ya, Enggak usah, ya. untuk memudahkan dipakai, langsung dipakai, enggak masalah. Saya seperti itu Bapak, karena seperti tadi kita kejar yang harus kita unggah, apalagi kayak itu yang katanya harus disimpan di draft, itu kan untuk cadangan kita ya, kita cuma jaga-jaga, nggak tahu itu nanti kita ditanyakan atau enggaknya, kan seperti itu mas saya. Tapi kalau ingin apa ya, menambah pemahaman, kemudian pemantapan pemahaman, ya saya anjurkan, saya sarankan mengerjakan sendiri. Checklistnya disesuaikan dengan kondisi sendiri, pemahaman sendiri. Karena nanti Kadang itu semua. Kadang kita tuh pikirannya udah kacau Bapak, karena di saat melihat dari teman-teman kita yang terlihat itu sudah sampai di modul 3 ya sudah tervalidasi, jadi pikiran kita tuh kadang kebawa seperti itu, jadi kita kayak nggak fokus lagi gitu. Mikir seperti itu. Ya memang yang bikin kacau, yang bikin cemas itu kadang ada nge-share, kemudian yang sudah tervalidasi semua, kemudian itu bikin yang belum mengerjakan, yang belum tervalidasi, yang ada perbaikan itu langsung gugup, langsung cemas semua. Nah, iya, jadi Bapak Ibu semua sebenarnya tidak perlu membandingkan diri dengan yang lain. Kalau ya pokoknya tenang, yang penting tanggal 8 sudah diusahakan, sudah beres. Nah, itu ya enggak usah melihat hasil kerja teman. Jadi kita download dari punya Bapak itu tadilah bisa ya Pak ya, maksudnya untuk yang belum dikerjakan itu, seperti yang tugas-tugas, mohon maaf kayak yang tugas kecil kata Bapak sampaikan seperti itulah, kayak checklist itu bisa ya Pak, nggak harus buka lagi. Ya itu bisa untuk kelengkapan tugasnya. Tapi kalau untuk contoh jurnal jangan sampai copy paste yang saya berikan. Iya ya, alhamdulillah Bapak modul 1 udah ini, sekarang udah tinggal lanjut ke tunggu validasi di modul 2. Iya. Terima kasih ya atas kesempatannya berikan kepada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Iis silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Pak, saya P3K guru kelas 2. Untuk aksi nyata, saya mengambil sampel di kelas 2 juga, tapi bahasa Inggris. Gitu. Apa harus mesti tingkat yang rendah? Apa boleh tingkat yang rendah atau harus yang kelas atas gitu?
Gitu aja Pak, terima kasih. Untuk SD Assalamualaikum. ada bahasa Inggris enggak? Iya ada, dari Ada kelas ya. 1 sampai kelas 6 ada. Ya itu bebas saja, kelas rendah, kelas tinggi, yang penting ada pelajaran bahasa Inggrisnya itu boleh. Oh iya, jadi nggak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa, di kelas rendah bebas kok. Kecuali Iya. kalau nanti saat UKIN ya, saat membuat video UKIN itu ya harus sesuai dengan bidang studi. Misalnya mengajar ekonomi di SD, tidak ada pelajaran ekonomi, ya harus mengajarnya sesuai bidangnya. Tetapi kalau untuk memenuhi aksi nyata atau jurnal pembelajaran di PMM itu bebas semuanya. Di Itu kelas untuk berapapun boleh. ya. Itu untuk UKIN-nya gimana Pak? Saya apa lebih baik ngambil yang kelas atas atau boleh yang kelas 2 ya? Kira-kira Eh, Pak. UKIN itu nanti ada peraturannya sendiri kok. Oh iya. UKIN pikir saja nanti. Kalau sekarang pikir mudahnya saja. Oh Yang iya penting iya. sekarang pilih apa yang paling mudah, yang cepat tervalidasi, mudah dilakukan, enteng dilakukan. Nah itu pilih aja itu. Kalau UKIN nanti kan ya ada ketentuannya sendiri nanti. Oh iya. Ya terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya masih ada pertanyaan? Saya tadi Saya mau mohon izin tuntaskan dulu Pak. Ya Pak Indra silakan. Tadi sebenarnya sudah agak terjawab sama teman masalah video pembelajaran. Berarti maksudnya tidak perlu dibuat sekarang ya Pak. Nanti UKIM-nya baru buat ya. Iya, untuk video pembelajaran jangan dipikir sekarang, nanti malah pikirannya tambah penuh nanti. Itu karena tahap 2 ini kan masih tanggal berapa ini? Waktunya masih sangat panjang. Itu nanti ada ketentuannya sendiri, ada masanya sendiri. Jadi sekarang fokus saja. Misalnya sudah tervalidasi, bolehlah kita mikir apa rancangan pembelajaran seperti apa, kemudian menyiapkan alat-alatnya dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang belum beres modul-modul di PMM-nya, jangan memikirkan itu dulu karena itu masih sangat lama itu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, masih ada Ibu Esa. Ya Pak, maaf. Sedikit saya mau tanya lagi mengenai kalau untuk apa mata pelajaran itu dari modul 1 sampai modul 3 harus sama atau misalkan boleh beda-beda. Modul satunya misalkan bahasa Indonesia, yang keduanya MTK, yang ketiganya misalkan IPAS, atau boleh sama semuanya misalkan matematika harus matematika terus Sama tiga boleh, gitu. sama boleh, tetapi cuma materinya dibedakan. Oh, materinya berarti Materi dibedakan sesuai dibedakan. dengan modul tersebut ya. Ya, kalau untuk modul 3 enggak ada pelajaran karena itu nanti aksi nyatanya terkait rancangan aksi pendidikan inklusif, jadi tidak berkaitan dengan pelajaran. Mata pelajaran. Oh iya iya, saya belum sampai modul 3 nyimak video. Baik, Ya. makasih Pak. Kemudian ini ada pertanyaan di chat ya, coba saya baca. Pak, mohon izin tanya, apakah pembuatan video pembelajaran yang PAUD juga 2 jam pembelajaran? Ya, jawabannya semua jenjang itu nanti saat UKIN, ini saat UKIN ya, bukan di PMM ya. Kalau selama mengerjakan PMM ini tidak ada video sama sekali, ini perlu digarisbawahi. Jadi tugas membuat video itu hanya saat ujian kinerja nanti. Setelah modul-modul di PMM ini beres. Apakah PAUD juga 2 jam? Jawabannya iya. 2 jam itu artinya dua pertemuan. Kalau PAUD satu pertemuannya misalnya berapa? 30 menit atau berapa? Itu harus berarti 2 pertemuan ya 60 menit. Itu tanpa diedit. Kemudian nanti juga ada video yang harus diedit selama 30 menit. Kemudian ini ya, ada pertanyaan lagi
Pak, apabila kumpulnya 5 Oktober tetapi ternyata tidak tervalidasi, ada perbaikan infonya di tanggal 2, jadi gimana? Nah, misalnya begini, Bapak Ibu sampai batas akhir tanggal 8 Oktober belum validasi, artinya Bapak Ibu tidak bisa mengikuti ujian mengikuti ujian tahap 2 ini. Tetapi nanti tetap bisa mengikuti ujian di tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga. Gitu ya. Ya, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan ya ini. Saya rasa cukup. Jika tidak ada pertanyaan, besok kita bertemu lagi. Kemungkinan nanti membahas terkait perbaikan jurnal dan lain sebagainya jika perlu ya, jika perlu. Nah, nanti jika perlu saya menganalisis keperluan itu banyaknya chat yang masuk dari rekan-rekan peserta. Jika nanti masih ada pertanyaan yang banyak yang masuk kok pertanyaannya sama, ya nanti bisa kita mengadakan Zoom lagi, atau nanti saat musimnya perbaikan jurnal, nah nanti bisa dilakukan Zoom lagi. Mungkin butuh panduan di dalam memperbaiki dan lain sebagainya. Begitu saja. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan ini. Masih Bapak Yeremi dan Bapak Agus. Saya, Pak. Ya, yang misalnya rekan-rekan yang lain sudah cukup, boleh meninggalkan Zoom ya. Kalau ingin istirahat dan sebagainya sudah cukup, tidak ada pertanyaan, sudah jelas, boleh meninggalkan Zoom. Tapi misalnya masih ada pertanyaan, lebih baik silakan sampaikan di sini daripada melalui WA, karena menjawab melalui teks itu sulit. Ya, silakan Bapak siapa? Bapak Yeremi. Bapak. Saya, Pak. Iya, Pak. Ya. Selamat malam. Ya, Pak. Bapak Yeremi, silakan. Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Nah, saya mau bertanya terkait ini video pembelajaran untuk mata pelajaran BK, Pak. Durasi waktunya kira-kira sama dengan untuk yang mata pelajaran umum, Pak? Ya, sama aja, tapi nanti juga modelnya beda ya. Modelnya beda. Nanti ada panduannya sendiri kok untuk guru BK. Saya sendiri kan karena tidak punya pengalaman guru BK, juga ada istilah-istilah yang tidak begitu paham, kayak bimbingan klasikal dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada panduannya sendiri untuk BK dan non BK begitu ya. Jadi ketika nanti akan mengerjakan UKIN ada panduannya. Jadi nanti akan saya share semua di grup. Jadi tidak perlu saya jelaskan sekarang, nanti malah membebani pikiran dan lain sebagainya. Yang penting sekarang fokus kerjakan PMM sampai selesai, sampai validasi. Oh iya, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Ya, Bapak Agus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, saya ingin bertanya nih, Pak. Saya kan mapel PJOK nih, Pak. Ya. Nah, untuk foto aksi nyata itu, Pak, dan sedikit nantinya setelah selesai jurnal itu, Pak, kan ada video itu juga, Pak. Jadi, apakah saya itu boleh di dalam kelas atau juga di lapangan seperti itu, Pak? Itu saja, Pak. Ya, nanti kan membuat untuk PJOK ya. Iya, Pak, saya PJOK, Pak. Semua guru nanti kan pasti disuruh membuat rancangan pembelajaran. Kalau memang rancangan pembelajarannya itu yang ingin dijelaskan adalah teori misalnya di dalam kelas, ya silakan aja dilakukan dalam kelas. Tapi ketika praktek di luar lapangan, video di luar lapangan, ya boleh saja. Yang penting videonya itu isinya adalah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang dibuat. Karena sebelum membuat video,
sebelum mengumpulkan video, Bapak Ibu juga akan diminta untuk mengirim rancangan pembelajarannya. Nah, yang jadi penilaian itu kesesuaian antara rancangan pembelajarannya dan juga videonya. Gitu. Jadi boleh kalau untuk PJOK di luar atau di dalam kelas bebas saja. Yang penting sesuai dengan rancangan belajarnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Masih ada lagi? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dari Indra Pak. Ya, dari Indra Putra. Indra, Bapak Indra. Iya Pak. Ini Pak, saya masih ragu ini. Ada rancang modul 3 nih Pak. Yang modul 3 itu yang kita buat itu memang rancang aksi inklusi aja Pak. Enggak, ya kan ada 2 topik itu di modul 3 itu ada 2 topik. Modul 3 itu Pak. Ya, ada. Yang kita buat itu nanti Pak itu atau refleksi saja kita perbanyak itu di dalam itu Pak dengan satu aja nanti dokumentasinya satu saja kita buat gimana tuh Pak? Misalnya sama guru kita nanti diskusi gitu. Maksudnya gimana ya? Yang modul 3 itu dokumennya satu saja. Dokumentasinya satu aja gimana tuh Pak fotonya? Iya, satu boleh atau enggak ada fotonya juga enggak apa-apa. Oh, boleh Pak. Jadi kalau rancangannya sedikit saja kita buat rancangan, cuman refleksinya ya banyak ya Pak. Iya, kalau fokusnya di modul 3 ini ABK ini adalah kita membuat rangkuman materi yang kita pelajari. Kita membuat refleksi, kemudian membuat rancangan aksinya. Ya misalnya di modul 1 kan mengakomodasi keberagaman peserta didik. Nah itu cara mengakomodasinya bagaimana. Kemudian yang topik 2 pembelajaran inklusif. Nah itu rencana aksi untuk pembelajaran inklusifnya itu bagaimana. Seperti itu. Iya Pak. Jadi fokusnya adalah rencana aksi. Rencana aksi ya Pak. Oke, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak. Ibu siapa? Ibu Ika, silakan. Ibu Ika atau siapa ini? Ya Ibu Ika, kalau mau bertanya. Enggak. Halo Bapak. Izin bertanya Bapak. Ibu Hamsing. Hamsing, iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya. Kebetulan saya sementara lagi mengerjakan modul 1. Untuk di jurnal itu Bapak, di situ ada tampil deskripsi dengan refleksi Bapak. Kemudian di deskripsi itu sendiri ada 2 pertanyaan di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ketika saya mengisi isi deskripsi tersebut, apakah ada aturan, maksudnya aturan yang dimaksud 300 kata itu termasuk di deskripsi untuk 2 pertanyaan itu atau masing-masing 1 pertanyaan, Bapak? Yang 300 itu adalah refleksi di dalam dokumen jurnal ya. Siap. Nah, kalau untuk mengisi deskripsi yang ada di kolom ketika mau mengunggah itu, ya. Itu tidak harus 300 kata, yang penting dapat menjawab pertanyaan. Oh iya, siap Bapak. Nah, Oke, di deskripsi ada 2 pertanyaan, kenapa memilih aksi nyata dan umpan balik itu ya. Iya. Umpan balik ya, misalnya. Iya, ada 2, untuk refleksinya ada 3 Bapak. Ya itu dijawab semua, ya kasih nomor begitu aja. Misalnya dikasih yang pertanyaan nomor 2 pada bagian refleksi, diisi. Itu kan sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi perintah. Iya, siap. Tidak dijawab juga tidak apa-apa. Siap Bapak, makasih. Ya. Sudah tidak ada? Sudah Bapak, pas. Ya. Ya. Saya kira sudah. Pak, Bu Erna, Pak. Ya, silakan Ibu Erna. Kalau sudah tidak ada, saya selesai.
Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini kan, saya seorang guru PAUD ya Pak. Di situ aksi nyatanya kan yang contoh dari Bapak itu ada umpan balik dari siswa. Tetapi kalau di PAUD kan siswa belum bisa memberikan itu. Apakah kalau kita menerima umpan balik dari siswa tetapi berupa simbol-simbol gitu bisa atau mungkin dialihkan dari rekan sejawat Bapak? Terima kasih Bapak. Dialihkan rekan sejawat saja. Oh, oke siap. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Karena umpan balik itu kan ya sesuai dengan sasarannya ya, sesuai dengan sasarannya. Kalau untuk PAUD itu lebih banyak itu kan tugas-tugas yang berkaitan dengan diskusi dengan rekan guru, dan itu aja yang digunakan. Iya Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Ibu Ika, Mas. Ibu Ika silakan kalau mau bertanya. Atau Ibu Sumiyanti. Cukup Bapak. Sudah cukup ya? Cukup, terima kasih. Baik. Sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan pencerahan dari penjelasan yang saya berikan, dan saya berharap Bapak Ibu semua diberikan kelancaran khususnya di tahap pengerjaan modul, tahap membuat jurnal dan sebagainya. Dan saya di sini insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu hingga nanti selesai proses PPG ini, dan mari kita berdoa bersama semoga semuanya dapat diberikan kelancaran, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan menyelesaikan tugas-tugasnya, tetapi juga jangan memforsir diri, terlalu memaksakan diri nanti sehingga banyak yang sakit dan lain sebagainya. Karena dari pengalaman yang ada itu banyak rekan-rekan yang sampai sakit sampai masuk rumah sakit. Nah, itu jangan sampai terjadi di Bapak Ibu di sini. Jika ada sesuatu yang kurang jelas, kurang apapun itu bisa dikonsultasikan, jangan sampai cemas, jangan sampai membuat Bapak Ibu stres gitu ya. Intinya ketenangan, baik mengerjakan jurnal ini atau saat nanti mengikuti ujian, yang penting adalah ketenangan gitu ya. Ketenangan artinya jika ada masalah-masalah tidak perlu terlalu gugup. Yang penting ya berusaha mencari solusi, tapi jangan sampai terlalu stres gitu. Demikian untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan sikap dari saya. Dan yang terakhir, mari kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak atas pencerahan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.